Jika kaki saya lembab lalu menginjak najis yang kering, apakah kaki saya najis ya Ustaz? Dan apakah jika saya tidak sadar lalu beraktivitas di rumah, apakah lantainya najis? Masalah najis atau tidaknya itu, ada nggak di situ baunya, rasanya, warnanya? Setelah diinjak kok bau pesing ya? Nah itu najis berarti. Nggak bau sih, cuma ada warnanya aja, najis. Ya. Jadi 3 ini dilihat, baunya, warnanya. Kalau rasa nggak mungkin kan dirasa-rasa. Asem gitu. Bismillah Ustaz, apakah doa yang dikabulkan di dunia tetap akan menjadi pahala di akhirat? Ya jelaslah. Semua doa yang dikabulkan oleh Allah, pertama dia sudah dapat pahala dari doanya. Yang kedua Allah berikan apa yang dia minta. Makanya orang yang berdoa itu Masya Allah, untung Pak, gak bakal rugi deh. Ya orang yang berdoa itu untung pasti. Kalaupun gak diberikan ijabah di dunia, setidaknya dia dapat pahala dan dijabah nanti di akhirat, Insya Allah. Bagaimana hukumnya memberikan buku-buku agama kepada teman akhwat yang baru hijrah Ustadz? Karena anak takut ada fitnah di antara kami. Kalau memang antum takut, mendingan jangan. Kalaupun mau ngasih lewat orang lain saja tanpa harus diketahui. Ya karena susah mas. Fitnah perempuan itu kata Rasulullah, fitnah yang paling berat buat laki-laki. Kalau ada antum berkata, Insya Allah saya yakin gak terfitnah. Itu setan itu. Karena kita lebih percaya sama sabda Rasul. Rasulullah mengatakan, ma taraktu ba'di fitnatan hiya adharru 'ala rijal minan nisa. Tidaklah aku tinggalkan suatu fitnah yang lebih berbahaya buat laki-laki dari wanita. Bahaya, hati-hati. Ya, kalau memang antum takut, aduh khawatir ini akhwatnya cantik banget lagi, aduh gimana nih? Gitu kan. Ya udah, bawa buku ke rumahnya sambil lamar. Kalau dia mau. Saya ingin menuntut ilmu syar'i sebagaimana ustadz-ustadz ya kuliah di Libya, Madinah dan yang lainnya. Tapi saya tidak memiliki latar belakang ilmu syar'i. Saya kuliahnya di perguruan tinggi negeri Ustadz. Mohon sarannya bagaimana? Kalau memang kamu tidak bisa meninggalkan PTN kamu karena memang itu sudah diwajibkan oleh orang tua kamu, berarti kamu harus bersungguh-sungguh juga mencari ilmu agama. Iya. Atau selesaikan dulu kuliahnya, baru kemudian bersungguh-sungguh cari ilmu agama. Ya, saya punya teman, insya Allah antum pernah dengar namanya Ustadz Fauzan. Ustadz Fauzan ini beliau selesai sarjana teknik di Universitas Diponegoro, tapi beliau selama kuliah itu belajar bahasa Arab dan yang lainnya. Selesai kuliah dapat sarjana teknik, daftar ke Madinah, diterima. Sekarang sudah selesai S2, nanti sarjana teknik sekaligus master agama. Masya Allah kan, ajib. Kalau antum bisa seperti itu, Masya Allah. Asal semangatnya terus yang harus diasah. Sebab kalau semangat menuntut ilmunya nggak diasah-asah, melempem nanti mas. Apalagi kalau udah tahu duit, wah udah susah. Iya. Makanya kalau memang kamu mau seperti beliau itu, ya. Banyakkah ustadz-ustadz yang tadinya beliau sekolah ini, Ustadz Khalid Samhudi tahu? Beliau itu mahasiswa UGM jurusan nuklir. Ya, dan beliau diterima di kota Madinah di semester terakhir.
beliau tinggalkan ya kuliahnya, sekolah ke Madinah. Ya, Masya Allah. Ustadz Firanda juga mahasiswa UGM. Tapi beliau kemudian belajar, keinginan belajar agamanya luar biasa. Sekarang Masya Allah. Ya, yang penting itu semangatnya itu loh. Kalau nggak ada semangat susah. Itu semangat yang harus terus diasah. Ya. Kalau saya berdoa selalu meminta yang terbaik aja. Apa itu termasuk pelit minta ya Allah? Ya. Coba antum berdoa kepada Allah gini, ya Allah, berikan yang terbaik aja deh, terserah engkau. Kan lucu, Pak. Sekarang saya mau tanya, Rasulullah pernah minta gitu nggak? Hah? Nggak pernah Rasulullah minta seperti itu. Rasulullah minta kebaikan dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dalam Al-Qur'an berapa banyak doa itu? Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Belum lagi doa-doa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada Nabi mengatakan, ya Allah berikan yang terbaik aja deh, terserah engkau. Salah. Ya. Makanya tetap kita berusaha minta. Ya, dengan doa-doa yang ada dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kecuali kalau memang istikharah. Ya, kalau doa istikharah betul, ya Allah, kalau memang ini baik untukku, untuk agamaku, untuk duniaku, akibatku, maka berikan aku kemudahan ya Allah. Tetap aja minta diberikan kemudahan. Kalau ini tidak baik untukku ya Allah, palingkan aku darinya dan palingkan ia dariku dan berikan aku keberkahan padanya. Ridhoi aku, jadikan aku ridho menerima itu. Nah itu, ya. Minta saran, gimana menasihati kedua orang tua yang menolak pernikahan sesuai syariat? Mana yang lebih baik? Saya tetap menikah tidak sesuai syariat atau menunda pernikahan? Yang lebih baik yang pertama, Pak. Tetaplah menikah walaupun tidak sesuai syariat daripada antum menunda pernikahan, akhirnya fitnah hati antum. Ya, gimana lagi? Antum yang terpenting antum sudah bilang ke orang tua saya mau sesuai syariat. Yang penting antum sudah memberikan apa? Dakwah kepada mereka. Kalau mereka tetap maksakan, antum nggak berdosa. Ya gimana lagi? Yang penting udah antum nikah. Dengan antum nikah, antum selamat dari fitnah. Hati antum juga lebih tenang, insya Allah. Ya, itu lebih baik daripada antum nunda pernikahan tapi apa? Hati terfitnah terus. Bahkan kita sering masuk ke dalam fitnah, bahaya kan? Ya, mudaratnya jauh lebih besar. Makanya kaidah usul fikih mengatakan apa? Kalau kita dihadapkan dua mudarat, maka pilihlah mudarat yang paling ringan. Tinggalkan mudarat yang lebih berat. Ya. Ibu hamil dalam puasa boleh berpuasa, sebaiknya tidak. Ibu hamil pada asalnya wajib puasa, Mas. Apa maksudnya harus puasa? Kalau dia kuat. Tapi kalau dia nggak kuat, boleh tidak puasa. Tapi masalahnya para ulama berbeda pendapat. Ibu hamil ini wajib bayar fidyah atau qadha atau dua-duanya. Kalau saya lebih condong kepada pendapat yang mengatakan dia cukup bayar fidyah. Alasannya saya kenapa? Karena kalau kita kumpulkan seluruh dalil yang Allah wajibkan qadha cuma 4 orang. Yang pertama orang sakit, yang kedua musafir, yang ketiga wanita haid, dan dikiaskan kepada wanita haid wanita nifas. Hanya 4 orang. Sedangkan wanita hamil sakit tidak? Disebut sakit tidak? Sehat? Musafir, safar kemana? Ya, haid enggak, nifas juga enggak. Jadi dia lebih mendekati orang tua renta yang tidak kuat puasa. Maka pada waktu itu
cukup fidyah buat wanita hamil. Ya. Kecuali kalau si wanita hamilnya sakit sehingga dia meninggalkan puasanya karena apa? Sakitnya itu. Ya. Apakah ruh ketika dicabut, ruh tidak bisa melihat jasadnya? Ngapain sih nanya kayak ginian? Ya. Kata Imam Syatibi, kana salaf yakrahuna minal masail illa ya ma yufidul amal. Salafus saleh terdahulu itu enggak mau dan tidak suka kepada pertanyaan kecuali yang menimbulkan amal. Coba kamu nanya kayak ginian, amal apa yang bisa timbul dari situ coba? Manfaatnya apa coba? Ini namanya kepo, Mas. Gak ada manfaatnya. Ya. Yang penting kita beramal, udah gitu aja udah. Masalah nanti pas keluar nggak ngelihat apa nggak ngelihat itu bukan urusan kita, Mas. Masalah gaib itu. Ya. Pengucapan astagfirullahaladzim atau astagfirullah Ustaz, boleh dua-duanya. Karena kata astagfirullahaladzim juga dalam satu riwayat Tirmidzi ada. Yang jelas lafaz istighfar itu yang paling bagus, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani, itu sayyidul istighfar. Tapi dibaca hanya di waktu pagi dan petang. Ada lagi lafaz istighfar, Allahumma ighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Itu yang Rasulullah baca setelah selesai sholat. Setelah demikian pula sholat duha. Astaghfirullah wa atubu ilaihi itu di waktu pagi. Dalam sholat Rasulullah mengajarkan istighfar, Allahumma inni dhalamtu nafsi dzulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ini yang Rasulullah ajarkan kepada Abu Bakar dalam sholat. Ya. Dan kapan saja istighfar diucapkan? Istighfar itu ada dua macam. Ada yang terikat dengan waktu dan tempat. Iya. Maka lafadznya telah Rasulullah tentukan juga. Tadi sudah kita sebutkan tadi. Kalau pagi petang, sayyidul istighfar. Kalau untuk pagi, sayyidul istighfar dan astagfirullah wa atubu ilaih. Kalau istighfarnya setelah sholat sudah disebutkan tadi. Ya, lafadznya sudah disebutkan oleh Rasul, sudah diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Iya. Demikian pula di antara syariat banyak istighfar kapan ya akhul Islam? Ya, yaitu kita disyariatkan istighfar ketika naik kendaraan. Ya, ketika kita naik kendaraan kita ucapkan apa? Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ilaihi rabbina lamunqalibun. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Subhanaka rabbi dzalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Ya. Demikian pula setelah sholat, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah 3 kali. Ya. Nah ini, jadi ada istighfar yang sifatnya apa? Mutlak, tidak terikat dengan waktu dan tempat. Kapan saja terserah. Lafadznya yang mana terserah. Astagfirullahaladzim misalnya. Astagfirullah atubu ilaih misalnya. Adapun Rasulullah diperintahkan oleh untuk membaca subhanallah wa bihamdi astagfirullah wa atubu ilaih. Itu firman Allah, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Kata Aisyah, setelah Allah turunkan ayat ini Rasulullah selalu membaca itu, subhanallah walhamdulillah wa astaghfirullah wa atubu ilaih. Boleh enggak belajar filsafat? Haram. Dengan ijma' seluruh ulama. Filsafat itu, Pak, adalah pelajaran hasil otak manusia. Ya. Apa enggak cukup dengan Al-Quran? Sehingga kita harus cari filsafat?
Apa enggak cukup dengan hadis Nabi sehingga kita harus mencari filsafat? Makanya Allah mengatakan awalam yakfihim anna anzalna alaihim kitaba. Apakah tidak cukup kepada mereka bahwa kami telah menurunkan Al-Qur'an? Enggak cukup. Sehingga kita harus cari-cari filsafat begitu. Makanya ya akhi, ya. Kalau Imam Syafi'i berkata, "Hukmi li ahlil kalam." Sanksi saya buat orang yang belajar ilmu kalam dipukul sambil diarak di jalan-jalan. Kata Imam Syafi'i, la an yubtal 'abdu bi kulli dzambin siwa syirk. Seseorang jatuh kepada seluruh dosa selain syirik lebih ringan daripada dia belajar ilmu kalam, ilmu filsafat. Bahaya Mas, ilmu filsafat itu. Banyak mahasiswa itu, Pak, ya, yang belajar ilmu filsafat, selesai belajar ilmu filsafat ragu Allah ada apa enggak. Gara-gara belajar ilmu filsafat. Ya. Benarkah kalau berdoa membaca salawat dulu? Benar banget. Karena berdasarkan hadis riwayat Tirmidzi bahwa Nabi SAW melihat ada orang yang berdoa dalam sholat tapi dia tidak memuji Allah dan tidak bersalawat. Apa kata Rasulullah? Ajilah hadza. Ini orang tergesa-gesa. Lalu dipanggil oleh Rasulullah. Kata Rasulullah, kalau kamu berdoa, pujilah Allah dan salawatlah kepadaku. Lalu kemudian mintalah. Bahkan Imam Syafi'i menganggap bahwa salawat itu rukun doa. Berdasarkan hadis, kullu du'ain mahjub hatta yusalla 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap doa itu terhalang sampai diucapkan apa? Dan riwayat yang lain, doa seorang hamba itu terkatung-katung antara langit dan bumi sampai diucapkan salawat. Berarti selama belum diucapkan salat masih terkatung-katung, Mas. Berarti itu menunjukkan bahwa salawat itu kata Imam Syafi'i wajib. Ya. Bagaimana cara memberi nasihat kepada keluarga yang masih sangat terikat dengan adat istiadat? Karena jika diberi nasihat secara langsung takutnya malah menganggap saya menyimpang dari masyarakat. Penting kita untuk dakwahkan mereka kepada akidah dulu. Pahamkan dulu akidah, tauhid. Pahamkan dulu tentang pentingnya kembali kepada Al-Quran dan hadis. Jelaskan tentang kedudukan adat istiadat dalam syariat Islam. Ini dulu jelaskan. Ini belum apa-apa udah bicara tentang ini nggak boleh lah Bu, nggak sesuai syariat. Marahlah dia. Kenapa? Dia belum punya basic, Pak. Belum punya dasar. Makanya kita harus kasih dulu dasar-dasarnya. Makanya penting sekali pendidikan akidah dulu. Pahamkan tentang metode dalam memahami agama dulu. Kalau sudah paham, baru kemudian sedikit demi sedikit dipahamkan. Insyaallah dia akan dengan sendirinya paham, insyaallah. Sejak kapan kita mulai sabar, Ustaz? Apakah ketika kita menghadapi masalah? Ketika kita menghadapi masalah ataupun nggak dihadapkan masalah tetap harus sabar, Pak. Karena kata sabar kan umum. Kata para ulama sabar itu ada 3. Sabar dalam ketaatan, sabar meninggalkan maksiat, sabar menghadapi musibah dan cobaan. Iya kan? Ketika menjalankan ketaatan harus sabar. Ketika meninggalkan maksiat apalagi. Ketika ditimpa musibah, cobaan harus sabar. Dan memang di dunia ini darul ibtila, negerinya cobaan. Kalau antum gak mau dicoba sama Allah, mati aja. Iya dong. Siapa yang pengen hidup di dunia pasti diuji. Tapi kekayaan yang antum miliki ujian bukan? Banyak orang yang diberikan kesenangan gak sabar, apa? Dikasih kesabaran artinya apa? Dibuka pintu syahwat, dibuka pintu maksiat. Makanya orang kaya buat berbuat maksiat kecil. Dia punya duit,
Orang kaya dibukakan pintu-pintu kesenangan dunia. Untuk sabar berat. Orang miskin ya sabarnya udah kepentok. Ya gimana lagi harus sabar gitu kan? Iya. Maka dari itulah ya akhul Islam azani Allah wa iyyakum. Kesabaran tuh masya Allah. Semenjak kita diberikan beban syariat oleh Allah, disitulah kita harus terus bersabar sampai akhir hayat kita. Iya. Orang yang punya qadha saum fardu keburu meninggal. Apa saumnya harus dibayar dengan fidyah atau qadha oleh saudaranya? Fatwa Ibnu Abbas mengatakan bahwa dibayarkan fidyah saja oleh ahli warisnya, kecuali kalau orang tersebut punya nadar puasa. Kalau dia nadar mau puasa ternyata meninggal duluan sebelum melaksanakan nadarnya, maka wajib yang melaksanakan puasa itu siapa? Ahli warisnya. Adapun kalau dia misalnya selama bulan puasa sakit kemudian meninggal dunia, maka cukup diberikan apa? Dibayarkan fidyah saja. Ustaz, boleh saya minta nasihat agar saya tidak malas ibadah? Karena rasanya sekarang saya sedang lemah iman. Akhi, setiap kita harus introspeksi diri. Kenapa sih saya malas ibadah saya? Iya. Kalau malasnya itu hanya pada satu ibadah, bukan seluruh ibadah, lumrah. Tadinya semangat, lama-lama lemah. Pasti, setiap orang pasti merasakan itu. Karena Rasulullah sabda, inna likulli amalin syirrah, wa likulli syirratin fatrah, faman kanat fatratuhu ila sunnah faqad ihtada, wa man kanat fatratuhu ila ghairi dzalik faqad halak. Setiap amal, kata Rasulullah, ada masa-masa semangat. Dan setiap masa semangat, ada masa-masa apa? Turun. Siapa yang masa turunnya kepada sunnah lagi, dapat hidayah. Dan siapa yang masa turunnya bukan kepada sunnah, celaka, binasa, kata Rasulullah. Kalau antum misalnya tadinya lagi semangat baca Quran, masya Allah, alhamdulillah Ustaz, saya dulu waktu semangatnya itu 1 hari 2 juz loh. Sekarang boro-boro, setengah lembar aja enggak. Bisa terjadi? Bisa. Terus gimana dong ketika saya futur dari baca Quran? Nah, kalau antum futur baca Quran, pindah kepada amal lain yang antum semangat di situ. Zikir kayak, baca buku atau yang lainnya. Jangan sampai pindah dari baca Quran ke baca koran. Tadinya sih masya Allah baca Quran, sekarang rajin baca koran. Ya Allah, kata Rasulullah yang seperti ini binasa. Iya. Nah kalau ternyata saya futurnya dalam semua ibadah gimana? Nuntut ilmu males, mau sholat males. Ini biasanya akibat dosa, mas. Ini akibat apa? Dosa. Kenapa kata Ibnu Qayyim, al-ma'asi tuhinul qulub. Maksiat itu bisa menyebabkan hati kita apa? Lemah. Karena banyak dosa itulah akhirnya hati kita semakin lemah dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi gimana dong Ustaz? Akhi, kalau sekarang antum malas untuk beribadah, sekarang harus diobati banyak istighfar, banyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Ingat dosa-dosa kita. Istighfar, minta ampun kepada Allah. Yang kedua, lawan. Berjihad melawan hawa nafsu. Dan ini dasar jihad. Kata Ibnu Qayyim, disebutkan dalam hadis Rasulullah sabda, al-mujahidu man jahada nafsahu li ta'atillah. Hakikat orang yang berjihad adalah yang menjihadi dirinya untuk menaati Allah. Itulah orang mujahid. Kemalasan itu jangan dipelihara, mas. Yang namanya malas itu nggak ada manfaatnya. Maka kalau setiap kita malas kita turuti, kapan kita akan terus terbawa oleh kemalasan? Tak bisa. Lawan. Kata Rasulullah apa? Ihris ala ma yanfa'uk.
Wasta'in billah wala ta'jaz. Ihris ala ma yanfa'uk, bersemangatlah dan bersungguh-sungguhlah dalam perkara yang bermanfaat untuk dirimu. Minta tolong kepada Allah dan jangan lemah. Kata Rasulullah, jangan lemah. Jangan lemah. Ingat dalam riwayat Ibnu Hibban ketika Rasulullah menyebutkan 5 orang calon penduduk api neraka, yang Rasulullah sebutkan pertama siapa? Ad-dhaif alladzi la zubralah. Orang yang lemah di hadapan hawa nafsunya, yang tidak punya kekuatan untuk melawan hawa nafsu. Ini kata Rasulullah calon penduduk api neraka itu. Tidak bisa katakan saya bisa, harus bisa. Makanya kemalasan itu jangan dipelihara. Kemudian Pak, di antara sebab malas terkadang gara-gara apa coba? Banyak bergaul kita ini nih kurang awas. Ternyata kita ini banyak bergaulnya sama orang-orang yang malas ibadah. Ternyata kita sekarang ini banyak bergaulnya sama apa? Ya. Nah itu juga pengaruh. Makanya kata Ibnu Qayyim, ada 4 racun hati nih yang bisa meracuni hati kita, yang mengakibatkan kita malas ibadah. Yang pertama, fudulut to'am, terlalu banyak makan. Ya. Kerjaannya kuliner sana, kuliner situ, makan sini, makan sana, kenyang terus. Kata Aisyah apa? Ma ahdatsat hadhil ummah ba'da wafati nabiyya ya asyarr min asyabi. Tidaklah umat Islam melakukan sesuatu yang lebih, yang paling buruk setelah Rasulullah wafat dari terus-menerus kenyang. Fa inna rajul idza syabi'a, karena orang kalau kenyang terus kata Aisyah apa? Berat badannya, kuat syahwatnya, lemah ibadahnya. Pasti itu. Nah ini racun pertama nih. Terlalu banyak apa? Yang kedua, fudulul mukhalatah. Terlalu banyak bergaul dan tidak memilah dan memilih dengan siapa kita bergaul. Ini pun meracuni hati. Yang ketiga, fudulun nadhar. Terlalu banyak melihat sana sini. Larak sini, lirik sini, perempuan semua dilirikin, akhirnya hatinya berpenyakit. Jadi apa? Lemah, bisa terjadi. Yang keempat kata Ibnu Qayyim, fudulul kalam, terlalu banyak cincong, banyak ngomong. Ya, sering ngomong di Facebook, komentar lah, inilah, itulah. Itu bisa menjadikan hati kita. Ya. Di antaranya juga apa? Banyak tertawa. Kata Rasulullah, banyak tertawa itu bisa mematikan hati. Nah, ini hal-hal yang bisa membuat hati kita teracuni ini loh, jauhi gitu loh. Ya, supaya hati kita tidak apa? Lemah. Makanya ya akhal Islam azani Allah. Memang subhanallah perjuangan kita di dunia ini tidak akan padam sampai kita meninggal dunia. Kalau antum terus menuruti kemalasan antum sampai wafat antum, hati-hati, di kubur antum itu mengerikan. Iya. Maka dari itu jangan pelihara kemalasan. Sekarang juga lawan. Semangat. Iya, bergaulah dengan orang-orang saleh yang bisa memberikan motivasi. Minta nasihat kepada para ustadz supaya diberikan apa? Motivasi. Baca buku. Ada buku judulnya Pak 128 kiat agar menuntut ilmu tetap berkobar. Itu antum kalau baca buku itu, semangat antum full terus insyaallah. Iya. Di daerah saya, tradisi menikah adalah lelaki memilih perempuan sebelum akad nikah. Memilih? Sini. Si perempuan dibawa ke rumah lelaki. Karena orang tua beranggapan dengan cara demikian anak perempuannya termasuk barang berharga yang mahal. Ini jelas adat istiadat yang tidak sesuai dengan syariat. Ya.
adat itu bukan ya segala-galanya, akhi. Adat itu tetap harus ditimbang oleh syariat. Jangan sampai kita seperti orang musyrikin Quraisy, disuruh ikutin syariat, apa katanya? Kami lebih mengikuti adat. Bahaya seperti itu. Makanya harus diberitahu nih kepada orang tua, nggak boleh, haram. Ini syariat. Iya. Tapi ini kan ini adat. Adat kita harus dihormati. Hormatin mana? Hormatin adat atau syariat? Ya, ini akad Islam. Makanya subhanallah, masyarakat kita ini terkadang berpegang kepada adat istiadat yang mengerikan sekali, Pak. Sampai tingkat kepada tidak suka syariat demi mempertahankan adat. Seperti ini bisa kufur loh, Pak. Ya. Sallallahu salamatu wal afiyah. Baik, saya kira cukup sampai di sini. Yang benar semuanya dari Allah, yang salah dari diri saya sendiri.